Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana Subali dan juga Sugriwa mendapatkan tugas dari Dewata untuk menumpas kedua siluman kuat, yaitu Mahisasura dan juga Lembusura. Dalam pertarungan 2 lawan 1 itu, akhirnya Subali mampu mengalahkan dan membunuh Mahisasura dan juga Lembusura. Namun dalam kemenangan itu merupakan awal dari kesalahpahaman antara Subali dan juga Sugriwa. Pasalnya, Subali pernah berpesan kepada Sugriwa yang menunggu di luar, jika ada darah putih yang mengalir keluar, itu tandanya Subali kalah. Dan jika ada darah merah yang keluar, itu tandanya Subali menang. Dan kedua siluman itu tewas di tangan Subali. Namun dalam kenyataannya, yang keluar di mulut gua adalah darah putih bercampur darah merah, yang membuat Sugriwa berpikir bahwa kakaknya Subali juga ikut tewas dalam pertempuran. Akhirnya, atas perintah Subali, Sugriwa menutup mulut gua dengan batu yang sangat besar. Dan hal ini juga yang membuat Subali marah kepada Sugriwa. Ia merasa dikhianati oleh adik kandungnya sendiri. Ketika Subali berhasil keluar dari gua, ia langsung menumpahkan kemarahannya kepada Sugriwa. Ia menghajarnya hingga Sugriwa hampir tewas, dan ia menghukumnya dengan menyuruh pergi Sugriwa tidak mendekati Gua Kiskendha lagi. Kamu tidak boleh mendekati rakyatku lagi. Kalau kamu melanggar, aku akan menghukummu lebih berat lagi. Di episode kedua ini menampilkan Dewi Anjani yang sudah berubah menjadi manusia seperti sedia kala. Terlihat Dewi Anjani mencari Anoman putranya yang kini sudah berusia 3 sasi. Tampaknya Anoman tumbuh tidak seperti layaknya manusia pada umumnya. Anoman tumbuh lebih cepat daripada manusia biasa. Di usianya yang baru memasuki 3 sasi, Hanuman sudah terlihat seperti anak 10 tahun. Anakku, pada saatnya nanti, kamu harus mencari kedua pamanmu. Mereka bernama Subali dan Sugriwa, adik kandung ibu. Wajah mereka mirip ibu atau seperti saya? Dulu seperti kamu, tapi entah sekarang. Mengapa saya seperti ini? Apa karena dosa ibu di masa lalu? Kenapa saya yang harus menanggungnya? Tidak, anakku. Orang hanya menanggung dosanya sendiri. Dalam karma pala, kita akan kembali hidup menjadi lebih baik atau lebih hina. Adalah karena perbuatan yang kita lakukan sendiri. Anjani! Anjani! Sekarang kami ditugaskan untuk menjemputmu. Anakku, ibu harus pergi. Kamu akan diasuh alam semesta. Ibu asuhmu adalah hutan belantara. Ayahmu adalah bayu yang setiap saat menimang dan menghembuskan hawanya yang sejuk. Jangan menangis, ibu. Kata ibu, di surga tidak ada orang yang menangis. Selamat tinggal, anakku. Setelah kepergian ibunya ke surga, kini Anoman tinggal sendiri sebatang kara di alam belantara. Kemudian scene pun berganti. Terlihat seorang kesatria muda. Ia tampaknya disatroni oleh seorang wanita yang menginginkan dirinya. Saya dikejar-kejar orang jahat. Iya, kamu akan aku tolong.
Tapi lepaskan dulu peganganmu. Peluk saya, Tuan. Saya takut. Kembali ke wujudmu semula, perempuan. Kurang ajar kau ksatria. Kamu akan mendapat balasan yang lebih menyakitkan dari Kakang Rahwana. Rahwana. Kelihatannya ada kawanan Denawa yang ingin mengganggu kita, Kanda. Waktu saya habis mandi tadi, ada Denawa perempuan yang menggoda saya dengan tipu dayanya. Tapi berhasil saya usir. Mungkin ada yang merasa terganggu kita menetap di sini. Kemudian scene pun berganti. Terlihat di Gua Kiskenda terjadi keributan. Lalu Subali datang dan melerai mereka. Subali! Siapa kalian? Aku pengasuhmu, Jembawan, dan itu si Menda. Paman? Iya. Ayo, Paman. Ternyata yang datang adalah paman atau pengasuh Subali dan Sugriwa semasa mereka kecil. Lalu scene pun berganti. Singkat cerita, saat mereka sedang asik bermain, dari kejauhan terlihat Sugriwa yang tidak tahan menahan rindu. Ia ingin bertemu dan berkumpul kembali dengan rekan-rekannya dan teman-temannya di Gua Kiskenda. Anila! Anila! Sugriwa? Sugriwa? Mana Sugriwa? Dan Sugriwa? Siapa kamu? Saya Jembawan, Den. Paman juga kena kutuk. Ini tidak adil. Paman tidak punya kesalahan apapun dalam urusan Cupu Mani itu. Bukan, Den. Kami memang sengaja melakukannya. Kami? Iya, saya dan Menda sengaja mencari telaga Sumala itu, kemudian kami mencebur di sana. Sugriwa! Kenapa kau datang ke tempatku? Apa kamu sengaja menantangku dengan melanggar laranganku? Hah? Aku kangen padamu, Kanda. Kepada Nila dan semua rakyat kera di sini. Dusta! Kamu sengaja mau merebut kekuasaan dari tanganku? Hah? Dan kamu mau mengajak Anila dan Jembawan untuk berkomplot? Hati Subali benar-benar telah membatu. Ia tidak bisa memberikan kesempatan kepada Sugriwa untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sugriwa dalam hal ini sebenarnya tidak bersalah. Ia hanya tidak bisa membuktikan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Hentikan! Ayo! Pinggir, Paman. Biar dia puas. Aku siap menjadi tumbal untuk kepuasan hidupnya. Subali! Ayo, bunuh aku! Bunuh saja aku, Kanda. Biar kamu puas. Tidak! Aku lebih puas kalau kamu mati perlahan-lahan. Sebagaimana kamu pernah merencanakan aku mati di dalam gua. Terkurung pelan-pelan. Hati Subali benar-benar telah membatu. Ia tidak mau memaafkan dan mendengarkan saudaranya itu. Kemudian Subali membawa Sugriwa ke atas pohon dan menimpanya dengan pohon yang sangat besar. Bunuh saja aku, Kanda. Pohon ini dan juga waktu yang akan membunuhmu, Sugriwa. Duh, Dewata Agung. Kenapa dia jadi begitu berubah? Sentuhlah hati saudaraku itu. Sadarkanlah kalau dia telah melakukan kekeliruan. Subali tanpa perasaan benar-benar meninggalkan Sugriwa sendirian. Kemudian scene pun berganti. Terlihat di sebuah kerajaan yang mengadakan pesta. Terlihat juga seorang raja yang bernama Rahwana. Ya, ia sebelumnya berperan sebagai Dia Halayuda di film Tutur Tinular. Kali ini ia menjadi peran antagonis lagi, yaitu sebagai Rahwana Raja. Wajahmu jadi lucu, Sarpakenaka. Dia benar-benar ksatria yang sakti, Kanda Maharaja.
Tapi terus terang, wajahnya memang sangat tampan. Lalu kamu merayu dia? Iya, tapi dia menghajarku sampai aku babak belur begini. Hebat, kalau dia sampai mampu mengalahkan dirimu. Saya juga melihat kesatria yang satunya lagi. Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik, lebih cantik dari Dewi Setiawati. Setelah mendengar cerita dari Sarpakenaka, Rahwana Raja langsung tertarik ingin mendapatkan istri dari Sri Rama yang diceritakan Sarpakenaka itu. Singkat cerita, Rahwana langsung terbang menuju tempat yang telah diceritakan Sarpakenaka dan ia melancarkan rencananya. Sementara itu, Sri Rama yang sedang berburu kijang untuk istri dan adiknya, ia meninggalkan istrinya dan adiknya itu di gubuk yang telah mereka bangun. Kemudian scene pun berganti. Rahwana Raja yang sudah sampai ke gubuk mereka, ia pun menyamar sebagai kakek tua dan menirukan suara Sri Rama untuk mengecoh Laksmana agar pergi dari sana. Tolong! Tolong Dinda! Tolong aku! Tolong! Tolong! Tolong aku, Dinda! Dinda, cepat! Itu suara Kandarama. Saya takut ada apa-apa. Cepat! Cepat, Dinda. Tolong kakakmu. Tunggu apa lagi? Tapi Kandarama menyuruh saya untuk menjaga Yunda Dewi. Saya takut. Apa sebenarnya maumu, Laksmana? Kamu mau membiarkan kakakmu celaka? Atau itu yang kamu inginkan, supaya aku menjadi janda dan kamu menggantikan kakakmu? Jangan harap aku sudi, Laksmana. Putri Mantili, Laksmana tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadap Yunda Dewi. Adapun saya tidak mau pergi mencari Kandarama, karena saya punya tanggung jawab menjaga Yunda Dewi atas titah Kandarama. Baik, saya akan mencari suami Yunda. Saya akan mencari Kandarama, tapi pesan saya, jangan sekali-sekali Yunda Dewi keluar dari lingkaran ini. Apapun yang akan terjadi. Kemudian Laksmana pun pergi mencari Rama, yang ternyata kijang buruan Sri Rama merupakan siluman yang malih rupa menjadi seekor kijang. Kemudian scene pun kembali berganti. Rahwana langsung melancarkan rencananya. Oh, Putri cantik, beri saya seteguk air. Tenggorokan saya tercekik oleh rasa haus. Tunggu sebentar ya, Kek. Sebenarnya saya tidak boleh, tapi... Aduh, sakit. Ternyata Tuan Putri sakti sekali. Saya baru mau bicara, agar kakek tidak melewati garis ini. Ini, Kek, saya lemparkan lahang air ini. Jangan, jangan. Saya tidak bisa menangkapnya. Nanti jatuh malah tumpah. Sodorkan saja ujung bumbungnya. Kamu akan menderita atas perbuatanmu ini, Ksatria. Camkan itu. Ini yang saya takutkan, Kandarama. Mendengar suara Dewi Sinta minta tolong, sontak Sri Rama dan juga Laksmana langsung bergegas menuju gubuk mereka. Namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Dewi Sinta sudah dibawa lari oleh Rahwana Raja. Kemudian scene pun berganti. Di atas langit, Rahwana Raja yang tengah membawa lari Dewi Sinta. Tiba-tiba ada seekor burung Raja Wali besar yang menyerang Rahwana dan merebut Dewi Sinta dari tangannya. Namun sayang, kesaktian Rahwana Raja nampaknya memang sangat tinggi. Ia dengan cepat mudah mengalahkan burung yang tengah berhasil membawa Dewi Sinta dan merebutnya kembali. Dewata Agung, cobaan apa lagi yang harus saya terima? Ksatria, kalian mencari seorang wanita. Benar, Garuda. Dia istri saya. Namaku Jatayu. Aku terluka parah karena melawan raja raksasa yang menculik istri tuan.
boleh saya tahu nama Tuan? Saya Ramawijaya, putra Dasarata. Kami dari Ayodhya. Istrimu diculik Rahwana dari negeri Alengka. Terima kasih atas pertolonganmu, Paman. Rahwana. Kita kejar ke Alengka, Kanda. Kita hajar raksasa keji itu. Iya. Saya harus merebut kembali hak saya. Aku bersumpah, aku akan membunuh Rahwana yang telah mencuri istriku. Ya! Singkat cerita, Ramawijaya dan juga Laksmana memulai perjalanannya menuju negeri Alengka Dirja. Kemudian di tengah perjalanan, mereka terhenti karena bertemu dengan seekor monyet yang terhimpit kayu. Tidak lain itu adalah Sugriwa. Hei, siapa kamu? Saya Sugriwa dari Gua Kiskenda. Kakakku yang menyiksa aku seperti ini. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan saya. Sebentar. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu disiksa oleh kakak kandungmu sendiri. Bagaimana kejadiannya? Sebenarnya ini hanya salah paham. Kanda Subali tidak pernah mau mendengarkan penjelasan saya. Dia mengira bahwa saya berniat mengkhianatinya. Lalu bagaimana kejadiannya? Sewaktu kami mendapat tugas dari Dewata Ut, Kanda Subali menyuruh saya menunggu di luar gua. Dia berpesan, kalau yang mengalir darah merah, artinya kedua musuhnya yang kalah. Tapi kalau darah putih yang mengalir, artinya Kanda Subali tewas. Dan saya harus segera menutup pintu gua itu dengan batu besar. Kakang, pasti kamu telah mati sampiuh bersama musuh-musuhmu. Ternyata kakakmu belum mati. Kanda Subali mengira bahwa saya sengaja mau mengubur dia di dalam gua, supaya saya bisa memiliki Dewi Tara sebagai pemberian kayangan kalau mampu mengalahkan Mahesasura dan Lembu Sura. Lalu, bagaimana sampai kamu bisa terjepit pada batang pohon itu? Itu karena saya tidak tahan menanggung kerinduan saya bertemu teman dan rakyat saya. Saya sering mencuri-curi datang ke Gua Kiskenda. Tapi, suatu saat, Kanda Subali memergoki saya. Dan terakhir, tubuh saya dijepit pada dahan pohon. Kamu ingin membalas dendam atas kekejaman kakakmu? Sebenarnya yang saya inginkan adalah bisa bertemu dengan sahabat saya, Anila. Serta seluruh rakyat Kiskenda. Dan istrimu Dewi Tara, bukan? Ya. Saya sudah terlanjur mencintai Nini Dewi. Saya bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Sugriwa. Maaf. Seorang raja dari negeri Alengka telah menculik istriku. Sebuah negeri besar di seberang Laut Selong, Gusti. Raja berhati jahat itu pernah dikalahkan oleh Kanda Subali. Tapi karena kepandaian yang bersandiwara, dia diampuni. Bahkan, dia diberi ajian yang sangat sakti yang bernama Pancasona. Hamba sanggup membantu Tuan dengan semua rakyat Gua Kiskenda, Gusti. Tapi, kalau hamba berhasil merebut kekuasaan itu dari Kanda Subali, datanglah ke negerimu itu. Kami akan membelamu. Alangkah senangnya Sugriwa mendengar hal itu. Kemudian Sin pun berganti ke Gua Kiskenda. Terlihat Subali yang sudah berpenampilan sebagai resi. Ia dibangunkan oleh salah seorang rakyat Kiskenda yang memberitahukannya bahwa ada Sugriwa yang ingin berbicara dengannya. Kau menantangku, Sugriwa? Oh, pasti dua kesatria itu yang telah membebaskanmu dari hukumanku. Mereka tangan Dewata yang membebaskan orang yang dihukum secara sewenang-wenang. Aku menuntutmu, Kanda, untuk membersihkan namaku dari tuduhan yang kau timpakan kepadaku. Kamu tidak pernah cerah, Sugriwa. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Aku lebih rela mati dengan kepastian yang jelas
bahwa aku tidak pernah bersalah. Bahwa aku tidak pernah secuil pun berniat untuk mengkhianatimu, Kanda. Selama ini aku harus menanggung tuduhan keji yang kau timpakan kepadaku. Di samping aku harus menderita siksaan yang tak terperikan sakitnya bertahun-tahun. Akuilah, Kanda Subali, bahwa sebenarnya kamulah yang serakah. Kamu ingin menjadi raja di Gua Kiskenda ini dan menyunting Dewi Tara untuk menjadi istrimu. Lalu untuk membenarkan tindakanmu, kamu menuduhku berbuat lancung. Kamu sengaja menutupi telinga untuk tidak mendengarkan penjelasanku, Kanda. Subali yang tidak bisa berkata-kata akan tuduhan Sugriwa, ia langsung menyerang secara membabi buta kepada Sugriwa. Hal itu juga disaksikan oleh Rama Wijaya, yang akhirnya ia pun terpaksa turun tangan menghentikan serangan Subali. Kekejaman Tuan sudah seperti binatang. Ada urusan apa Tuan mencampuri urusanku? Hah? Aku tidak bisa melihat segala sesuatu yang berlebihan. Tindakan Resi kepada adik kandung sendiri sudah melewati batas kepatutan seorang Resi. Artinya Tuan merasa lebih pantas untuk menghadapiku. Aku semakin yakin bahwa Sugriwa adalah kebenaran yang tertindas. Dan aku terlahir untuk menjadi kepanjangan tangan orang-orang tertindas. Rupanya ajian itu yang diceritakan Sugriwa. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, maka dia bisa hidup kembali. Kesatria kecil, kenapa kamu ikut campur dalam urusan kami? Kau telah membunuh orang yang tidak pernah punya kesalahan kepadamu. Bukan aku yang membunuh Resi Subali. Panah Gua Wijaya akan kembali padaku kalau kau tidak berdosa. Siapa sebenarnya kamu? Aku Rama Wijaya dari Ayodhyapala. Aku melihat aura Wisnu menyelimuti dirimu. Artinya, aku benar-benar berdosa. Sugriwa, kemarilah, Griwa. Maafkan aku, Griwa. Sebenarnya, ucapanmu itu benar, Sugriwa. Ternyata Sugriwa tidak bohong. Ini memang cairan darah putih. Hah? Itu berarti otak dari Mahisasura dan Lembusura. Ya! Nafsu dan keserakahanku membuat semua kebenaran menjadi lumat karena amarahku. Dan pada akhirnya timbul keinginanku untuk menguasai negeri Gua Kiskenda, juga istriku Tara. Maukah kamu maafkanku, Griwa? Saya telah berusaha untuk memaafkan Kanda. Sejak pertama Kanda mengusir saya. Kanda. Bapak. Tara istriku. Dan Anggada anakku. Rupanya Dewa telah menagih kematianku. Lewat tangan Wisnu. Tidak ada yang mampu menghentikan laju kematian yang sedang mendatangi seseorang, tidak juga aku. Sugriwa akan menggantikanku untuk menjadi suamimu sebagaimana dulu. Bapak. Karena kematian Bopo adalah suratan sang dewata, maka tidak boleh ada dendam dalam hatimu.
baik kepada Gusti Ramawijaya maupun kepada pamanmu Sugriwa. Bahkan, aku minta kamu memanggil namanya dengan sebutan Bopo. Hamba mengerti, Bopo. Sugriwa, kamu harus menggantikan aku menjadi suami dan ayah dari anakku. Dan perintahlah rakyat Gua Kiskena ini dengan adil dan penuh kasih sayang. Baik, Kanda. Bapak. Dan bersambung, saksikan kelanjutan film Karmapala Ramayana di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.